Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Eka Hamdan Ramawan dengan NIM 23051020003. Pada kesempatan sa- eh, pada kesempatan ini saya akan membahas topik materi mengenai teknik serangan siber yang meliputi phishing, malware, ransomware, MITM, serta social engineering. Di era digital saat ini, teknologi informasi telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari. Kita menggunakannya untuk belajar, bekerja, berkomunikasi, berbelanja, bahkan mengakses layanan pemerintah dan keuangan. Namun, semakin tingginya ketergantungan terhadap teknologi juga diiringi dengan meningkatnya ancaman keamanan siber. Banyak kasus menunjukkan eh, serangan siber tidak selalu menargetkan sistem yang kompleks, tetapi justru memanfaatkan kelalaian pengguna. Melalui presentasi ini, saya akan menjelaskan secara bertahap, mulai dari pengertian masing-masing teknik serangan siber, cara kerja serangan tersebut, contoh kasus yang pernah terjadi, serta langkah-langkah pencegahan yang dapat kita lakukan. Tujuan dari presentasi ini adalah untuk meningkatkan kesadaran kita sebagai pengguna teknologi agar tidak hanya mampu menggunakan teknologi tetapi juga mampu melindungi data dan sistem yang kita miliki. Masuk pada pembahasan yang pertama yaitu phishing. Eh, Phishing adalah metode penipuan di mana pelaku menyamar sebagai pihak yang terpercaya untuk mengelabui korban agar memberikan informasi sensitif seperti username, password, atau data keuangan. Serangan phishing biasanya dilakukan melalui email, pesan WhatsApp, SMS, media sosial, atau tautan ke situs palsu. Yang membuat phishing berbahaya adalah tampilannya yang sangat meyakinkan dan sulit dibedakan dari yang asli. Sebagai contoh, kita menerima email yang mengatasnamakan marketplace atau bank, lalu diberi pesan bahwa akun kita bermasalah dan harus segera diverifikasi. Pesan tersebut biasanya bersifat mendesak sehingga korban panik dan langsung mengikuti instruksi. Padahal ketika korban mengklik tautan dan memasukkan data tersebut, semua informasi tersebut langsung jatuh ke tangan pelaku. Dari sinilah sering terjadi pembobolan akun dan juga penyalahgunaan data. Phishing ini bukan merupakan serangan taktis yang rumit, tetapi serangan yang memanfaatkan kelengahan manusia. Bahkan orang yang paham teknologi pun masih bisa tertipu jika sedang tidak waspada. Oleh karena itu, langkah pencegahan phishing sangat bergantung pada kesadaran pengguna. Kita harus terbiasa memeriksa alamat pengirim, memastikan URL situs benar, dan tidak mudah percaya pada pesan yang bernada ancaman atau hadiah. Selain itu, pengguna bisa mengaktifkan autentikasi dua faktor atau 2FA karena dengan mengaktifkan 2FA, meskipun password kita sudah diketahui pelaku, akun kita tetap tidak bisa mudah diakses dengan mudah.
Selanjutnya adalah malware. Malware merupakan singkatan dari malicious software, yaitu perangkat lunak berbahaya yang dibuat dengan tujuan merusak sistem, mencuri data, atau mengambil alih perangkat korban tanpa izin. Malware memiliki banyak sekali jenis, tetapi contoh umumnya seperti virus, worm, trojan, spyware, dan juga ransomware. Ransomware akan saya bahas pada slide berikutnya. Masing-masing memiliki cara kerja yang berbeda. Contohnya seperti virus. Virus biasanya menyebar dengan cara menempel pada file lain. Lalu ada worm. Worm bekerja dengan cara menyebar secara otomatis melalui jaringan. Sedangkan trojan, biasanya trojan terlihat seperti aplikasi yang sah atau terlihat seperti aplikasi yang normal. Namun biasanya sudah berisi kode atau sudah tersisipi kode yang berbahaya. Tetap saja tujuannya sama, yaitu untuk merugikan pengguna. Malware biasanya masuk ke perangkat melalui email, file unduhan dari sumber tidak resmi, aplikasi bajakan, atau situs web yang tidak aman. Banyak pengguna yang tidak sadar bahwa mereka telah menginstal malware karena tampilannya terlihat seperti aplikasi biasa. Dampak malware bisa sangat beragam, mulai dari perangkat yang menjadi lambat, sering terjadi error, hingga terjadinya pencurian data pribadi dan informasi penting lainnya. Dalam skala organisasi, malware bisa mengganggu operasional dan menyebabkan kerugian besar. Untuk mencegah malware, langkah dasar yang harus dilakukan adalah memperbarui sistem operasi dan aplikasi secara rutin. Selain itu, kita juga dapat menggunakan antivirus yang terpercaya, serta membiasakan diri untuk tidak sembarangan mengunduh file terutama dari sumber yang tidak jelas. Selanjutnya ada ransomware. Ransomware merupakan salah satu jenis malware yang cukup paling merusak. Karena ransomware memiliki cara kerja dengan cara yaitu mengenkripsi data korban sehingga data tersebut tidak dapat diakses. Setelah itu, biasanya pelaku akan meminta tebusan agar data tersebut bisa dikembalikan. Di Indonesia, salah satu kasus ransomware yang cukup besar terjadi pada tahun 2024, yaitu serangan ransomware Lockbit 3.0 yang menyerang pusat data nasional. Serangan ini menyebabkan ratusan layanan publik terganggu. Dampaknya sangat luas, mulai dari gangguan layanan imigrasi hingga terhambatnya pelayanan masyarakat. Ini menunjukkan bahwa serangan siber bukan hanya masalah teknis, tetapi juga bisa berdampak langsung pada kehidupan masyarakat. Yang perlu dipahami, walaupun kita membayar tebusan, tidak menjamin data akan kembali. Karena dalam banyak kasus, korban tetap mengalami kerugian seperti data tidak kembali, walaupun sudah membayar tebusan yang diminta. Pencegahan ransomware yang paling efektif adalah melakukan backup data secara rutin. Selanjutnya, kita juga harus memastikan bahwa sistem dan aplikasi yang kita gunakan selalu diperbaharui. Selain itu, pelatihan dan kesadaran pengguna cukup efektif dalam mengurangi dari serangan ransomware.
Selanjutnya adalah MITM. MITM merupakan singkatan dari Man in the Middle. MITM adalah serangan di mana penyerang berada di tengah komunikasi antara dua pihak. Serangan ini sering terjadi saat pengguna menggunakan Wi-Fi publik tanpa keamanan, misalnya di kafe atau di tempat umum. Penyerang bisa menyedap data yang dikirimkan tanpa disadari oleh korban. Dampak MITM antara lain seperti pencurian username, pencurian password, hingga data keuangan. Bahkan data bisa dimodifikasi sebelum sebelum sampai ke tujuan atau ke server tujuan. Contoh yang paling sering terjadi adalah saat pengguna menggunakan Wi-Fi publik. Misalnya di sebuah kafe tersedia Wi-Fi gratis yang tidak menggunakan kata sandi. Penyerang akan membuat Wi-Fi palsu dengan nama yang mirip sehingga korban tidak sadar telah terhubung ke jaringan penyerang. Ketika korban mengakses email, terus mengakses media sosial atau layanan keuangan, seluruh data yang dikirimkan akan melewati perangkat penyerang terlebih dahulu. Penyerang dapat menangkap username dan password, selain itu dapat membaca isi komunikasi, bahkan memodifikasi data sebelum diteruskan ke server tujuan. Contoh lain terjadi pada jaringan lokal, seperti pada kantor atau kampus melalui menggunakan teknik ARP spoofing. Di sini penyerang akan memanipulasi jaringan sehingga perangkat korban menganggap penyerang sebagai router. Akibatnya seluruh lalu lintas data dapat dipantau oleh penyerang tanpa disadari oleh korban. Untuk mencegah serangan ini, pengguna sebaiknya menghindari Wi-Fi publik untuk contohnya untuk melakukan transaksi penting. Selain itu, kita harus menggunakan koneksi HTTPS serta memanfaatkan VPN untuk mengenkripsi data. Selanjutnya ada social engineering atau biasa disebut SOCENG. SOCENG atau social engineering adalah teknik serangan yang memanfaatkan kelemahan manusia, bukan melalui kelemahan sistem. Contoh yang sering terjadi adalah ketika korban menerima pesan yang mengatasnamakan admin IT atau dari pihak resmi. Pelaku menyampaikan bahwa akun korban bermasalah dan perlu diverifikasi segera. Karena pesan ini terlihat seperti atau bersifat mendesak dan cukup terlihat meyakinkan, korban sering kali langsung memberikan data tanpa melakukan verifikasi terlebih dahulu. Ada teknik lain seperti pretexting, yaitu pelaku membuat skenario palsu, misalnya mengaku sebagai pegawai bank atau petugas survei, dan lalu pelaku akan mengajukan pertanyaan secara bertahap hingga akhirnya korban memberikan informasi sensitif. Selain itu, terdapat juga teknik baiting, yaitu memancing korban melalui sesuatu yang menarik seperti flash disk dengan label tertentu. Ketika korban mencolokkan flash disk tersebut, malware akan otomatis berjalan. Social engineering sangat efektif karena manusia sering menjadi titik terlemah dalam sistem keamanan. Oleh karena itu, solusi utama adalah melakukan edukasi, latihan keamanan, dan juga pembiasaan verifikasi informasi sebelum memberikan data apapun.
Selanjutnya kita masuk ke kesimpulan. Kesimpulan berdasarkan pembahasan yang telah saya sampaikan, dapat disimpulkan bahwa phishing, malware, ransomware, MITM, dan social engineering merupakan ancaman siber yang nyata dan terus berkembang seiring dengan meningkatnya penggunaan teknologi digital. Ancaman ini tidak hanya menargetkan sebuah institusi besar, tetapi juga pengguna individu dalam aktivitas sehari-hari, seperti penggunaan email, penggunaan media sosial, terus penggunaan perbankan, dan jaringan internet publik. Serangan-serangan tersebut menunjukkan bahwa risiko keamanan siber tidak selalu berasal dari celah teknis yang kompleks, tetapi seringkali memanfaatkan kelemahan perilaku pengguna seperti kurangnya kewaspadaan, literasi digital yang rendah, serta kebiasaan digital yang tidak aman. Oleh karena itu, keamanan siber tidak dapat dipandang sebagai masalah teknis semata. Keamanan digital hanya dapat dicapai secara optimal melalui kombinasi pelindungan, yaitu dengan menerapkan teknologi keamanan yang memadai seperti 2FA atau autentikasi 2 faktor, melakukan enkripsi, menggunakan antivirus, dan rutin melakukan pembaruan sistem. Serta disertai dengan kesadaran dan kedisiplinan pengguna dalam berperilaku di dunia digital. Dengan demikian, dapat ditegaskan bahwa keamanan siber adalah tanggung jawab bersama, baik individu, organisasi, maupun institusi pendidikan, untuk menciptakan ekosistem digital yang aman, andal, dan berkelanjutan. Rekomendasi berdasarkan kesimpulan tersebut, beberapa rekomendasi yang dapat diterapkan adalah seperti pertama, kita dapat meningkatkan literasi dan kesadaran keamanan digital di semua lapisan masyarakat. Edukasi mengenai phishing, social engineering, serta resiko penggunaan jaringan publik perlu dilakukan secara berkelanjutan agar pengguna mampu mengenali dan menghindari potensi serangan sejak dini. Selanjutnya, pengguna dan organisasi disarankan untuk menerapkan kombinasi pelindungan teknis dan non-teknis seperti penggunaan kata sandi yang kuat, autentikasi 2 faktor atau 2FA, pembaruan software secara rutin, melakukan backup data secara berkala, serta penggunaan koneksi aman melalui seperti HTTPS dan juga VPN. Sebagai penutup, dengan kesadaran, teknologi yang tepat, dan kerjasama semua pihak, risiko serangan siber dapat diminimalkan sehingga pemanfaatan teknologi digital dapat berlangsung secara aman dan bertanggung jawab. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian dan telah menonton video presentasi saya hingga selesai. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.